Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin atau yang akrab kita sapa sebagai Buya Syakur lahir pada tanggal 2 Februari 1948 dan wafat pada 17 Januari 2024. Selama perjalanan hidupnya, beliau tidak hanya menjadi ulama yang dihormati, tetapi juga seorang pendiri pondok pesantren Candang Pinggan, tempat yang menjadi pusat ilmu dan kearifan bagi banyak santri. Masa pendidikan Buya Syakur sebagian besar dihabiskan di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Beliau belajar intensif dan mahir berbahasa Arab, suatu keahlian yang kemudian digunakan untuk menerjemahkan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kairo, Libya, dan Tunisia, Buya Syakur mengambil kuliah doktoral di London dengan konsentrasi dialog teater. Total, beliau menghabiskan waktu 20 tahun belajar di Afrika dan Eropa. Pada tahun 1991, Buya Syakur kembali ke Indonesia dan bersama tokoh-tokoh lain seperti Abdurrahman Wahid, Quraish Shihab, Nurholis Majid, dan Alwi Shihab. Beliau fokus untuk berdakwah di kampung halamannya, Indramayu. Tidak hanya sebagai seorang ulama, Buya Syakur juga merilis karya-karya yang memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Beberapa di antaranya adalah renungan spiritual Buya Syakur Yasin, surat-surat cinta Buya Syakur Yasin, dan menembus palung hati yang paling dalam. Semoga amal ibadah dan kontribusinya diterima di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin. Saya mengenal Buya Syakur sebagai ulama cerdas dan karismatik yang kiprahnya merentang luas, menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Beliau bukan hanya penyebar risalah agama Islam, melainkan juga pembawa pesan kebijaksanaan dan cinta kasih untuk sesama. Kepribadian karismatiknya menjadikan Buya Syakur dihormati dan dicintai oleh banyak orang, sehingga warisan kebaikan dan ilmunya akan terus dikenang. Kepada segenap keluarga Buya Syakur, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Cadang Pinggan, Kertasmaya, Indramayu, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kehilangan seorang ulama besar seperti Buya Syakur bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tapi juga kehilangan bagi bangsa Indonesia. Terakhir, teriring doa semoga almarhum, al-maghfurlah, Buya Syakur diampuni segala kekhilafannya, diterima segala amal kebaikannya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah. Allahumma naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma zid fi ihsanihi wa tajawaz an sayyi'atihi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebagai closing statement saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Apabila engkau ingin menjadi hidupnya nyaman, ingin merubah hidupmu, pertama-tama yang harus kau lakukan, coba bunuhlah kemalasanmu. Usirlah kemalasanmu itu. Ya, hilangkan kemalasan dari dalam dirimu. Itu satu langkah pertama kalau ingin kau merubah hidupmu. Kemudian yang kedua adalah coba hentikan juga, jangan selalu engkau habiskan waktu untuk
membuat alasan-alasan atas kesalahanmu. Ketika engkau ingin membuat alasan, mencari alasan atas kesalahanmu, itu sama saja engkau ingin memberikan justifikasi terhadap kesalahanmu. Rubahlah hidupmu dengan mengakui kesalahanmu dan nyatakan kesediaanmu untuk memperbaiki semua kesalahan. Karena keberhasilan bukan hanya menggapai cita-cita, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan. Itu salah satu bagian penting dari keberhasilan hidup. Yang ketiga, jangan menghabiskan waktu menunggu saat yang tepat, menunggu adanya kesempatan. Carilah kesempatan, jangan ditunggu. Dan jangan menanti waktu yang tepat, semua waktu tepat untuk berbuat kebaikan.